apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami anugerah sehingga kami bisa belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Di hari ini kita belajar tentang mimpi. Raja Nebukadnezar, raja yang besar dan gagah, dia sedang bermimpi. Dan mimpinya ini membuat dia menjadi khawatir dan merasa bahwa ini ada sesuatu yang akan terjadi. Akhirnya dia berkata kepada banyak orang yang termasuk kelompok orang-orang bijaksana, bilang begini, siapa yang mengetahui mimpiku dan artinya orang itu akan kuberi hadiah. Tetapi orang bijaksana juga bingung, bagaimana kami bisa mengerti, bagaimana kami mengartikan mimpi itu kalau Tuhanku tidak bisa ngasih tahu nih mimpinya apa. Tapi malah Nebukadnezar marah. Kamu kalau tidak bisa menjawab apa mimpiku dan artinya, maka engkau akan dihukum. Ternyata kelompok orang bijaksana ini salah satunya adalah Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka akhirnya bertemu dan berkata, ayo kita memohon belas kasihan Tuhan, kita berdoa pada Tuhan. Sebenarnya apa sih mimpinya Nebukadnezar ini? Keesokan harinya Daniel diberikan arti mimpi itu oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan, ini loh mimpinya Nebukadnezar dan ini loh artinya. Akhirnya Daniel menghadap Nebukadnezar. Raja, aku tahu mimpimu. Loh, kamu tahu dari mana? Aku diberitahu oleh Tuanku, yaitu Allah. Dia yang memberitahuku. Ayat 28 dibaca. Tetapi di surga adalah Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari kemudian. Inilah mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur. Nah, Daniel cerita Tuhan yang memberitahunya dia. Mimpinya apa nih? Nebukadnezar melihat patung yang tinggi, kepalanya dari emas, badannya ada yang dari tembaga, ada juga yang dari perak, ada juga kakinya yang dari tanah liat, dan tiba-tiba ada batu yang menabrak patung itu, dan patung itu akhirnya rebah. Dan anehnya batu yang menabrak itu berubah menjadi batu yang besar, menjadi kokoh, menjadi luar biasa. Nah, Nebukadnezar artinya apa nih Daniel? Akhirnya Daniel menceritakan bahwa habis raja ini akan ada kerajaan-kerajaan lain yang akan datang. Dan ada kerajaan yang terakhir ini adalah kerajaan yang akan kekal untuk selama-lamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat yang paling akhir, ayo kita baca adik-adik. Ayat 28. Ayat 46, 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar dan menyembah Daniel. Ia menitahkan untuk mempersembahkan korban dan wangi-wangian padanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah segala ilah yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Nebukadnezar memuliakan Tuhan, padahal dia sebenarnya dulu tidak percaya dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Allah. Adik-adik, kita belajar dari Daniel saat dia mempunyai masalah, mengalami kesulitan. Yang dia lakukan adalah pertama, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, dia berani menghadap raja, berani menunjukkan imannya bahwa saya bisa karena Tuhan, saya mampu karena Tuhan, saya bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan, bahkan prestasi demi prestasi itu karena kemurahan Tuhan. Kita belajar dua hal ini ya adik-adik. Pertama yaitu tadi kita harus berdoa, meminta pada Tuhan kalau kita mengalami kesulitan atau jalan buntu. Tetapi waktu kita nggak kesulitan, kita harus tetap berdoa nggak? Tentu, suka dan duka, senang atau sedih, punya masalah nggak punya masalah, kita harus tetap berdoa pada Tuhan. Yang kedua, kita jangan ragu-ragu menyatakan iman kita bahwa kita ini orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Kita harus menunjukkan iman kita dengan baik dan
benar. Karena kalau kita tidak menunjukkan dengan baik dan benar, orang pun tidak akan menerima dengan baik. Dengan kerendahan hati, dengan keberanian dari Roh Kudus, kita pasti akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan di depan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, kita ini disiapkan Tuhan untuk menjadi saksinya. Jadi adik-adik, jangan pernah takut menunjukkan imanmu. Kalau ditanya, agamamu apa? Kristen. Oh, kamu percaya Yesus ya? Iya, aku percaya Yesus. Harus yakin. Kenapa kamu percaya Yesus? Adik-adik harus berani menjawab, karena Yesus yang mati di kayu salib telah menyelamatkan saya. Adik-adik, dari mulai kecil kita harus belajar untuk memberitakan Injil, menunjukkan iman kita kepada orang lain. Jangan takut, jangan ragu, minta bijaksana Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Daniel, gara-gara Daniel menunjukkan imannya, berani menunjukkan keyakinannya, kelompok orang bijaksana tidak jadi dibunuh karena Daniel berani menunjukkan imannya. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Ibu Yohana berharap adik-adik semua mengerti apa yang Ibu Yohana sampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk selalu berdoa dalam keadaan apapun juga. Selalu bertanya padamu, mengikut campurkan Engkau Tuhan dalam keadaan kami, apapun keadaan kami saat ini. Berkati kami juga supaya kami berani menunjukkan iman kami kepada orang lain, tidak takut, tidak ragu, tidak juga sombong, tetapi dengan kerendahan hati, sehingga kami, apa yang kami beritakan bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus